Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bunda Cintrawati, mahasiswa Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Kali ini saya mau membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar. Seperti yang kita ketahui, setiap waktu kita bernapas menghirup udara segar. Jadi, di video kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan. Simak terus videonya ya. Bernapas adalah proses memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dan air dari tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ pernapasan, yaitu rongga hidung, faring, laring, tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Mari kita bahas struktur dan fungsinya satu persatu. Pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara dari luar. Organ ini selalu lembab karena adanya lendir. Terdapat juga tulang hidung, serabut saraf pembau atau olfaktori, serabut saraf ke otak, dan silia saraf pembau. Adapun fungsi dari serabut lendir dan silia adalah sebagai penyaring debu dan kotoran yang masuk ke dalam hidung, mengatur suhu tubuh, dan mengenali bau melalui saraf olfaktori, faring atau TK. Udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Berikutnya, laring. Pada laring terdapat pita suara dan epiglotis. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke laring lalu menuju tenggorokan. Di bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk janggut. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua. Dalam paru-paru membentuk bronkus. Dinding trakea terbagi menjadi tiga, yaitu lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan. Trakea tersusun dari 16-20 cincin tulang rawan yang membentuk huruf C. Bagian belakang cincin tulang rawan tidak tersambung ke esofagus, sehingga menyebabkan trakea tetap terbuka. Lapisan dalam terdiri dari jaringan epitel silindris, selapis bersedia yang menghasilkan lendir-lendir yang berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat menghirup udara. Lalu ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang, yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan kiri. Strukturnya mirip dengan trakea, bedanya dinding bronkus lebih tipis daripada trakea. Bercabang-cabang, terdiri dari 3 bronkiolus kanan dan 2 bronkiolus kiri, dan terdapat saluran halus dan juga kecil. Setiap bronkiolus mengarah ke alveolus. Selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan saluran akhir pernapasan. Dindingnya banyak mengandung kapiler darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Strukturnya mendukung pertukaran gas, yaitu dinding yang sangat tipis, sehingga gas-gas dapat berdifusi dengan mudah. Organ pernapasan yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru kiri dan kanan, yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan yang kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis 2 rangkap yang disebut pleura. Terdapat 2 mekanisme pernapasan, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi, di mana inspirasi pada saat udara masuk, otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang, sedangkan pada mekanisme ekspirasi, udara keluar, otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada menyempit.
Jumlah udara yang digunakan untuk bernapas setiap menitnya disebut dengan frekuensi. Frekuensi pernapasan bervariasi bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti usia. Frekuensi pernapasan balita lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Lalu jenis kelamin, pada umumnya perempuan memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat karena volume paru-parunya lebih kecil daripada laki-laki. Tetapi jika dilihat dari aktivitasnya, maka frekuensi pernapasan laki-laki lebih cepat. Selanjutnya, posisi tubuh, di mana frekuensi pernapasan saat berdiri lebih tinggi daripada saat duduk. Lalu suhu, semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan semakin cepat. Dan yang terakhir, aktivitas, di mana semakin tinggi aktivitas seseorang, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Jika tidak dirawat dengan baik, organ-organ pernapasan kita tentunya akan rentan terkena penyakit. Berikut ini ada beberapa kelainan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu ada asfiksi, yaitu penurunan fungsi paru-paru karena gangguan pengangkutan oksigen. Lalu ada kanker paru-paru, yaitu tumor ganas pada paru-paru karena rokok. Lalu ada pneumonia, yaitu peradangan paru-paru berisikan nanah disebabkan oleh infeksi Diplococcus pneumonia. Lalu ada asma, gangguan penyempitan saluran pernapasan karena kontraksi otot polos pada bronkus, dan ada bronkitis, infeksi pada bronkus. Terkadang ilmu hanya menjadi hafalan lalu terlupakan, tetapi semoga kita tidak begitu ya, karena kita mampu menerapkannya dalam kehidupan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.